Episode kali ini ulas bisnis bersama pedagang bakso yang sangat sukses teman-teman. Langsung aja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjuki, asli kelahiran Malang, sudah pindah di Gresik, kerja jualan bakso dari nol. Dari tahun 2008 Januari. Berarti sekarang sudah 10 tahun lebih. Kerjaan saya dulunya supir 3 tahun. Habis itu langsung Coba-coba jualan bakso. Tadinya memang nggak ada itu, nggak ngatasi perekonomian masalah jadi supir. Pertama melu adikku, udah 2 minggu mungkin dibelajarin buka sendiri. Ya karena selalu diperintah terus kayaknya gak ikut. Jadi aku pilih buka usaha dewe tanpa diperintah wong. Jadi ini ya akhirnya ini saya iso merintah nang wong. Iso anu dewe. Pertama kali jualan keliling kampung, dari kampung ke kampung. Sini Sitorukun, Indro Sitorukun, itu aja. Sini aja, enggak pernah pindah, cuma satu tempat aja di sini. Untuk setiap harinya tuh paling minim 40, ya paling banyak nyampe 60-70 lah mentok gitu. Segitu itu sama yang kelilingnya juga, sama yang pangkalan juga segitu. Dari dulu saya tuh dari mulai buka sendiri itu berangkat ke pasar jam 3, kadang jam 4 subuh itu. Setelah itu masak sampai selesai jam 7, sarapan jam 8 berangkat gitu. Terus sampai sekarang gitu. Sampai sekarang, sampai jam habis, sampai jam 6, jam 7 gitu. Ya jam 3 pagi bangunnya, nanti jam setengah 4 atau jam 4 ke pasar ya. Ke pasar mungkin 1 jam udah selesai, kan ditelepon dulu, aku belanja ini di situ udah siap, tinggal ngambil gitu. Kategorinya ini asli ya bakso Malang juga, bakso Malang, cuman nggak ada namanya, kasih nama bakso Rapi aja. Anak saya kan Rapi yang ini. Ada pentol jumbo, pentol tanggung, pentol kecil, tahu, some, gorengan gitu aja. Mulai harga yang kayak tahu itu cuma 500, goreng 500 gitu, some 500, terus pentol yang kecil tuh 1000, yang tanggung 5000, terus yang jumbo tuh 10.000, itu aja. Kalau pertamanya memang gitu. Pertama itu saya modal kadang 300, kadang paling banyak tuh modalnya 500 dulu tuh. Kadang itu pendapatan juga balik 500 juga. Nah, sering terjadi yang waktu pertama gitu. Tapi lama-kelamaan kan saya tetap bertahan. Akhirnya ada kenaikan. Dari seandainya itu dari penghasilan 500, dapatnya 500 bisa 600, itu bertahap 600. Modalnya paling ya 400 atau 500 gitu. Sampai ya sisanya per hari itu waktu itu 100.000 dulu itu. Berarti meningkat gitu, tiap tahun ada peningkatan ya. Untuk yang paling sulit itu tahun-tahun terakhir ini, tahun 2018 sampai 2019 ya, kemungkinan nggak ngerti juga aku. Soalnya yang kan ada yang jualan di lumpur di terminal di Malik Ibrahim itu kan pada tutup. Nah di situ kendala juga. Itu karyawan tuh memang dari dulu udah saya jalan 1 tahun, ada yang ikut 1, terus ikut lagi 2 lagi, ngikut lagi, itu terus bertambah terus. Sampai dulu itu sampai tahun 2015 mungkin itu sampai 20 berapa saya itu ya. Udah gitu karena banyak yang nggak betah karena ada itu mau buka usaha sendiri atau gimana gitu, berhenti
berhenti akhirnya dikurangin, sekarang tinggal cuman 12 saja, 12 orang. Itu pun nggak jalan semua sekarang. Kemarin pulang 2 orang, tadinya 10 jadi tinggal 8 aja, tapi ya tetap kembali gitu. Jadi istirahat. Ya, istirahat, cuti, ketemu keluarganya. Ya yang bantu kalau yang masak ada kayak gorengan, kayak bumbu, kayak sama itu cukup istri saya aja untuk masak yang dimakan itu. Kalau yang pentol itu saya tuh dibantu sama karyawan saya itu, dibantu bikinnya. Ya saya tuh tidak pernah merubah rasa, tetap segitu-gitu aja. Jadi pelanggannya itu udah ngerti baksonya Pak Juki itu rasanya segitu gitu. Ya nggak terlalu enak juga, nggak terlalu nggak enak juga, nggak sedang aja. Bahan baku yang naik itu, bahan baku memang sih kadang kayak bawang, kayak lombok itu bisa nyampe 100 juga sama dengan daging. Tapi penjualan tuh saya tuh nggak pernah merubah, dari dulu segitu ya segitu aja, tetap aja, belum pernah merubah harga. Iya. Cuman gitu aja ya, agak lebih semangat gitu aja anak-anak itu kalau harga sembako pada naik gitu. Kayak lombok naik, bawangnya naik, ini naik. Jadi yang biasa bawa 500 tuh ditambahin jadi 700, jadi kan ngimbangin itu pemasukan gitu. Ya kalau itu saya pernah terjadi dulu tuh, waktu saya keliling di depannya Romo Kalisari sebelum masuk Mas Pion, itu memang pernah terjadi, ada berapa orang mabok, makan semua, habis itu nggak bayar ya gitu. Ya mungkin ada 10 orang atau 11 orang lah ya, cuman saya itu nggak masalah, yang penting masih kembali bisa pulang dengan selamat. Silakan habiskan, makan aja, aku bilang gitu. Masih ada rezeki di belakang yang lebih dari itu, aku bilang. Iya. Jadi saya itu selalu sabar kalau gitu. Harapan saya sih ya pengen lebih baik dari yang sekarang ini gitu. Sekarang kan musimnya lagi corona gitu, jadi ya memang semua pedagang agak mengurang kalau hari-hari gini, di musim corona ini nggak kayak yang sebelumnya gitu. Biasanya karyawan tuh pendapatannya itu di atas 1.000, itu bisa melorot hampir separuh juga gitu. Jadi kan itu ada yang punya saya ada di Pelabuhan Lumpur, pelabuhan itu Gresik ya, ada yang di Lumpur, di terminal biasanya ada. Itu kan mengurangnya banyak gitu. Ya faktor corona. Kalau soal semangat tuh harus tetap semangat, soalnya kan tiap hari anak saya itu nggak mau ketinggalan sama uang. Jadi mau beli ini mau beli itu tiap hari itu harus ada uang. Jadi bisa mau nggak mau memang harus semangat gitu. Jadi gimana ya, yang namanya anak kecil. Iya karena anak. Ya. Kan nggak cuma ini, anak saya kan ada yang kuliah, ya ada yang SMK juga. SMK udah lulus alhamdulillah. Yang kuliahnya belum. Yang pertama 3. Berarti ini yang paling kecil. Ya ini itulah semangat saya. Oh ya alhamdulillah, lama-lama ini pada yang punya istri pada dibawa ke sini. Kalau yang tadi itu yang 2 yang Mas Pion itu nggak punya istri, itu ada 3 orang yang nggak punya. Nah, kalau yang lainnya udah dibawa ke sini semua, jadi ini lama-lama jarang pulang. Jadi semangat semua, asli Malang semua. Ya. Tetangga pada ngikut ya. Lama semua itu. Ada yang setahun nggak pulang juga ada. Ya kalau ada kepentingan mendadak, ada yang meninggal atau yang sakit itu pulang, bisa langsung diantar sama saya kalau nggak mau pulang. Untuk hubungan Bapak sama teman-teman penjual kok sampai bisa akrab gitu? Ya, saya tuh nggak pilih kasih teman, mau yang tinggi mau yang pendek, istilahnya yang nggak ada, yang baru datang atau yang lama, itu saya tetap sama.
sama bagi rata seadanya lah. Jadi sama karyawan gitu. Ya sama Karyawan sama ada perbedaan. nggak ada. Untuk sehari-hari makannya juga seadanya gitu. Seadanya itu ya saya makan itu, ya dia juga makan itu gitu. Sama, nggak ada perbedaan. Dari 12 tahun itu saya kan memang itu orangnya tuh ya masih senang, pengen ngebahagiain anak-anak. Dia tetangga punya ini punya itu, dia itu pingin, jadi saya kan ingin nurutin itu gitu. Jadinya harus semangat. Kalau nggak semangat dari mana dapat ini membeli itu kan nggak bisa gitu. Jadi saya ngikutin anunya, anak maunya. Halo, saya Pak Juki. Yang menonton video ini tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk wirausaha. Saya usaha bakso dari Gresik, Indro. Ya, jangan lupa yang pengen bakso bisa datang di depannya Wilmar bakso Pak Juki, namanya Bakso Rapi di Gang 12. Kalau tempat saya di rumahnya di Gang 16 Indro. Dan ada juga yang ada di depannya Perhutani, yang ada degannya itu punya saya juga. Siap menunggu kedatangan Anda.